Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurida. Saya dari Pendidikan Geografi 2018. Kali ini saya mau menjelaskan tentang materi lapisan biosfer. Sebelum masuk ke penjelasan lebih detail, kita perlu tahu pengertian dari biosfer dulu. Biosfer terbentuk dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi bila digabungkan, biosfer adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup, baik manusia, flora dan fauna, serta mikroorganisme lainnya. Lapisan biosfer sejajar dengan 3 lapisan atmosfer lainnya, yaitu litosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Keempat lapisan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Biosfer sendiri lebih fokus pada kajian mengenai flora atau dunia tumbuhan, dan fauna atau dunia binatang, baik yang ada di daratan, air laut, dan air tawar. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Biosfer merupakan lapisan yang sangat tipis dari keseluruhan lapisan bumi, hanya sekitar 9.000 meter saja, dan merupakan sistem kehidupan dari organisme terkompleks di dunia. Bahkan hanya ada satu-satunya yang seperti biosfer di sistem tata surya. Entah di planet lain ada atau tidak, namun sepanjang sejarah belum ditemukan yang sama seperti lapisan biosfer ini. Di dalam lapisan biosfer terdapat urutan tingkatan organisasi dari tingkat yang paling sederhana dan yang paling kompleks. Berikut penjelasannya. 1. Protoplasma merupakan zat hidup dalam sel yang sangat kecil dan spesifik serta sangat kompleks seperti protein, lemak, dan lainnya. Selanjutnya, sel. Kumpulan protoplasma ini kemudian membentuk sebuah sel. Kumpulan protoplasma kemudian berkumpul dan membentuk inti sel yang ada di dalam makhluk hidup. Selanjutnya, jaringan. Sel-sel tadi kemudian menjadi jaringan. Jaringan merupakan sel yang memiliki fungsi yang sama, misalnya saja saraf dan otot. Kemudian ada organ. Organ merupakan bagian dari organisme yang memiliki tugas tertentu dan spesifik, misalnya paru-paru untuk bernapas, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lainnya. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang memiliki sinergitas kerjasama sehingga menghasilkan harmonisasi dalam tubuh. Misalnya saja mata dan telinga yang saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya ada organisme. Organisme merupakan nama lain dari makhluk hidup yang memiliki organ dan sistem organ yang terorganisasi dengan baik. Selanjutnya ada populasi. Organisme yang saling berkumpul sesuai dengan jenisnya kemudian membentuk suatu populasi. Misalnya saja populasi badak Jawa atau badak bercula 1 hanya terdapat pada Balai Konservasi Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Kemudian ada komunitas. Di dalam komunitas terdapat beberapa populasi. Misalnya di dalam satu komunitas di daerah A terdapat populasi badak, populasi merak, populasi ikan air tawar, dan lainnya. Beberapa populasi yang terdapat di komunitas tersebut saling melakukan interaksi satu sama lain, baik itu sebagai kawan maupun sebagai lawan. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kehidupan yang kompleks dari berbagai komunitas, baik itu komunitas hewan darat, komunitas hewan laut, komunitas tumbuhan, serta makhluk hidup lain. Bahkan bukan hanya terdapat makhluk hidup saja, namun juga benda mati seperti tanah, air, dan udara yang secara bersama-sama membentuk sinergi harmonis pada tatanan ekologi. Misalnya ekosistem air tawar di Danau Toba, ekosistem tumbuhan di Gunung Salak, dan lainnya. Bahkan saat ini ada ekosistem yang murni dan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai tujuan. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan ekosistem yang kemudian menjadi lapisan di mana makhluk hidup itu berada atau sebagai habitat yang disebut dengan lapisan kehidupan.
Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik biosfer. Di dalam lapisan biosfer ini mengkaji fokus kepada flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, akan dibahas persebaran flora dan fauna beserta alasan dan ciri-cirinya. Selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, fauna di padang rumput. Padang rumput yang memiliki ketersediaan air yang cukup banyak merupakan habitat bagi banyak fauna, terutama binatang herbivora atau pemakan tumbuhan yang mudah mendapatkan makanan berupa rumput segar. Namun, karena banyaknya binatang herbivora itu seperti kuda, banteng, sapi, gajah, dan lainnya, menyebabkan banyak juga terdapat binatang karnivora atau pemakan daging seperti singa, macan, bison, dan cheetah yang memangsa binatang herbivora. Padang rumput biasanya terdapat pada daerah yang sebenarnya cukup kering dengan curah hujan yang jarang terjadi. Selanjutnya, yang kedua, fauna di daerah gurun. Gurun merupakan tempat yang sangat panas dengan kandungan airnya yang sangat sedikit. Perubahan suhu antara siang dan malam sangat ketara sekali. Di waktu siang hari, suhu udara bisa mencapai 50 derajat Celcius. Namun, di waktu malam hari bisa mencapai 0 derajat Celcius. Karena ekstrimnya gurun ini, sehingga hanya beberapa jenis fauna tertentu saja yang mampu bertahan hidup. Faunanya didominasi oleh hewan kecil yang biasa membuat sarang di bawah tanah untuk melindungi dirinya dari perubahan suhu yang ekstrim seperti ular, beberapa jenis semut dan kalajengking, serta beberapa jenis hewan yang memiliki ketersediaan air seperti unta dan kuda. Selanjutnya, yang ketiga, fauna di daerah tundra. Tundra merupakan kebalikan dari gurun, yaitu merupakan daratan es atau salju. Bahkan di beberapa tempat yang sangat dekat dengan kutub utara akan dilapisi dengan es abadi. Fauna yang bisa bertahan pada daerah tundra biasanya memiliki bulu tebal dan memiliki darah yang hangat. Hewan diantaranya adalah pender dan muslok, sedangkan mamalia seperti beruang kutub, kelinci kutub, kucing kutub, dan serigala kutub, serta beberapa jenis unggas seperti penguin dan hewan pemakan lumut. Ternyata hewan yang bisa bertahan hidup di daerah tundra lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang ada di daerah gurun. Selanjutnya yang keempat, fauna di daerah hutan tropis. Daerah tropis merupakan surga bagi makhluk hidup karena tempatnya yang sangat bersahabat dan nyaman. Curah hujan di daerah tropis tinggi dan sinar matahari bersinar sepanjang tahun. Ada beberapa jenis fauna yang dapat ditemukan di daerah tropis ini. Untuk hewan herbivora, hutan hujan tropis merupakan tempat yang sangat nyaman karena menyediakan berbagai jenis daun hijau lebat dan tersedia sepanjang tahun, seperti hewan kera, gajah, serangga, kuda, badak, burung, unggas, sapi, kambing, hewan melata, dan lainnya. Sedangkan untuk hewan karnivora juga tidak kalah banyak jenisnya, seperti harimau, singa, buaya, ular, dan macan. Untuk yang kelima, ada fauna di daerah taiga. Fauna yang didominasi daerah ini adalah jenis burung yang sedang melakukan migrasi karena daerah asalnya mengalami musim gugur. Fauna yang ditemukan di daerah ini sedikit antara lain serigala, beruang hitam, dan mose. Untuk yang keenam, ada fauna di daerah kutub. Daerah kutub merupakan tempat yang sangat ekstrim untuk dijadikan tempat tinggal fauna. Hanya mereka yang memiliki sistem pertahanan khusus dan bulu sangat tebal yang bisa bertahan karena iklimnya yang sangat dingin, antara lain seperti beruang kutub, penguin, anjing laut, dan singa laut. Selanjutnya yang ketujuh, fauna di daerah perairan. Organisme fauna yang hidup di perairan dibedakan berdasarkan modelnya antara lain 1. Bentos merupakan fauna yang memiliki ukuran mikroskopik sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh kasat mata. Tempat tinggalnya terdapat pada dasar endapan perairan. Yang kedua, plankton adalah fauna yang berukuran kecil dan bertempat tinggal mengapung di perairan air laut mengikuti pergerakan arus laut. Yang ketiga, nekton
merupakan fauna yang bisa bergerak sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, serta bisa berpindah-pindah tempat dengan mudah. Contohnya adalah ikan, amfibi, dan serangga air. Yang keempat, neostin adalah fauna yang mencari makan atau beristirahat di permukaan air. Selanjutnya adalah persebaran flora di dunia. Lapisan biosfer juga dihuni oleh tumbuhan atau yang dikenal sebagai flora. Biosfer yang berada di daratan dan nampak kehidupannya lebih dikenal dengan bioma. Bioma merupakan sekumpulan ekosistem yang memiliki vegetasi hampir sama dan khas pada masing-masing biomanya. Tipe-tipe bioma dapat dibedakan menjadi: yang pertama, hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika, seperti dengan namanya, merupakan bioma yang terdapat pada daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ciri-ciri dari bioma ini adalah terdapat curah hujan tinggi dan sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun. Pohon dan vegetasi di bioma ini sangat beragam dan memiliki daun lebat dan pohon yang tinggi, bahkan rata-rata mencapai 20 hingga 40 meter. Pada beberapa kasus bahkan ada pohon yang mencapai ketinggian 60 meter. Kelembapan udara di bioma ini sangat tinggi. Meskipun sinar matahari tersedia sepanjang tahun, namun tidak bisa mencapai tanah karena lebatnya daun. Persebaran bioma ini di Indonesia hampir menyeluruh di bagian Indonesia Barat, terutama Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, serta Papua. Di dunia, persebarannya meliputi Amerika Serikat, Afrika, Australia, dan Amerika Tengah. Selanjutnya, hutan gugur. Hutan gugur merupakan hutan yang didominasi oleh pohon tinggi dan kuat serta memiliki daun lebar. Hutan ini berada di daerah yang agak kering, namun tetap memiliki kandungan air yang cukup banyak meskipun tidak sebanyak di hutan hujan tropik. Selanjutnya, hutan taiga. Persebaran hutan taiga ini berada pada daerah yang dingin yang dekat dengan daerah kutub seperti di daerah Kanada, Finlandia, Rusia, dan Siberia Utara. Vegetasi hutan taiga berupa pohon yang menjulang tinggi dengan daun yang merupai jarum supaya tidak memerlukan penguapan yang besar seperti pohon pinus, alder, spruce, dan birch. Selanjutnya, sabana. Sabana merupakan padang rumput yang terdapat beberapa pohon kerdil dan biasanya terletak bergelombol. Pohon ini akan tumbuh pada lokasi yang memiliki cadangan air yang cukup banyak. Jika berada di sabana dan ingin mencari sumber air, bisa dicoba untuk mencari pada gerombolan pohon kecil ini. Persebarannya meliputi Australia, Amerika, Asia, dan Afrika. Di Indonesia sendiri terdapat pada daerah Nusa Tenggara Timur dan Barat. Selanjutnya ada gurun. Bioma ini disinyalir menjadi tempat yang paling susah untuk menjadi tempat tinggal karena tanahnya berpasir sehingga tidak bisa menyerap air. Perbedaan suhu juga sangat ekstrim. Pada saat malam hari suhu udara sangat dingin dan pada siang hari suhu akan sangat panas dan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ada terumbu karang. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa terumbu karang merupakan salah satu jenis tumbuhan. Memang banyak yang menganggap terumbu karang adalah batu yang berada di dalam laut. Padahal terumbu karang adalah gunung kalsium yang berada di dasar laut. Di Indonesia sendiri memiliki jenis terumbu karang terbesar dan terlengkap di dunia. Setidaknya jumlah terumbu karang di Indonesia mencapai 85.707 km luasnya di lautan.